Uswatun berarti dia rafa di depan, tinggi posisinya, Bu. Iswatun dari bawah, harkat itu di bawah. Nah, apa nih manai? Suri tolda Rasul itu tidak hanya dalam hal-hal yang besar, yang di atas, yang agung, yang mulia, tapi termasuk dalam hal yang di bawah, yang kecil. Bisa tiru dari hal yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang mulia-mulia, lah ado sadonya di diri Rasul yang bisa tiru. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kekuatan iman, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat fardhu subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan dasar dua pedoman, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Dan dua pedoman inilah, ibu dan bapak, yang akan menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang sesaat ini, kehidupan dunia yang sementara ini, sampai nanti kita akan juga diselamatkan dengan panduan Al-Quran dan sunnah Rasul itu sampai kepada kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita sama-sama untuk terus istiqamah menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Ibu dan bapak para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kita sekarang ibu dan bapak berada di bulan
Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Maka sekarang hari-harinya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati, kita kenang hari kelahiran Nabi Muhammad. Sosok mulia, sosok agung yang lahir 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dari seorang ayah Abdullah, ibunya Aminah. Lahir dalam keadaan yatim. Ya Pak Ibu? 3 bulan dalam kandungan Siti Aminah, ayahnya meninggal. Itulah mama. Jadi anak yatim. Inilah sosok mulia yang dikenang Ibu Bapak, yang diperingati kelahirannya. Apa tujuan Maulid Nabi ini, Ibu Bapak? Ini untuk mengenang Rasulullah, sejarah Rasulullah, agar nanti kecintaan kita kepada Rasul bisa makin meningkat. Walaupun ada sekarang Ibu Bapak menganggap kajian-kajian Maulid Nabi itu katanya bid'ah, tidak pernah dikajian Rasul. Nah, kita tidak akan berdebat dengan itu Ibu Bapak, menghabiskan waktu saja. Yang jelas kita kenang kelahiran Nabi Muhammad, diperkenalkan, diulang-ulang balik bagaimana akhlak Rasul, mulai dia sejak kecil, remaja, dewasa. Itu yang diingatkan kembali. Bagaimana Rasul dengan sifat sidiknya, kejujurannya, amanah yang dapat dipercaya, dia selalu benar. Sifat tablighnya yang selalu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Fatanah, bagaimana sifat kecerdasan Rasul, itu yang sering Pak dengar. Bagaimana Rasul membina umatnya gitu. Bagaimana Rasul sebagai seorang ayah dalam keluarga bagi anak-anaknya. Bagaimana Rasul menjadi suami bagi istri-istrinya. Bagaimana akhlak-akhlak Rasul yang mulia itu. Itulah yang diulang-ulang balik Ibu Bapak. Agar kita tiru tauladani. Karena sudah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Nah, kalau yang di dasar ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ke Ibu dan Bapak, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu, bagi kita ini Bapak, di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi ulama tafsir Ibu Bapak membaca ayat ini dalam 2 harkat. Ada yang dalam baris rafa atau marfu', uswatun di depan u-nya. Ada membaca iswatun hasanah dengan kasrah, majrur bil kasrah. Keduanya ada maknanya benar. Uswatun berarti dia rafa di depan, tinggi posisinya Bu. Ya Pak Ibu, kalau baris depan tuh di atas letaknya Pak ya, di depan. Iswatun dari bawah, i harkat itu di bawah. Di bawah. Nah, apa nih manai? Suri tauladan Rasul itu tidak hanya dalam hal-hal yang besar, yang di atas, yang agung, yang mulia, tapi termasuk dalam hal yang di bawah, yang kecil-kecil. Jadi dari nang ketek-ketek sampai nang gadang-gadang, peristiwa yang sederhana sampai yang mulia besar, lah ada di diri Rasul sadoanyo.
Lah bisa wak tiru dari hal yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang mulia-mulia. Lah ado sadonya di diri Rasul yang bisa wak tiru. Apa maksudnya? Lah ado sunnah Rasul, lah ado panduan dengan Al-Quran. Maka ada istilah iko pakar iko kan tidak ada di contoh Rasul kan? Tidak ada dasar. Tidak benar. Rasul sebagai Nabi Khatamul Anbiya, penutup para nabi, sudah sempurna, lah lengkap membawa Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Nah, kau mesti laqad kana lakum fi rasulillahi, lah ado dan sungguh sudah ada pada diri Rasulullah suri tauladan, baik hal yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, yang besar-besar, semuanya lah bisa wa ambiya. Suri tauladan jadi contoh. Ini masih benar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Lah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang bisa kita tiru. Kita pelajari, kita lihat, kita ambil. Bagi siapa ibu bapak? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah. Jadi suri tauladan yang diberikan contoh Rasul itu, ibu dan bapak, akan bisa kita ambil mauizah. Ini dikatakan di sini. Itu bagi orang-orang yang betul mengharap rahmat Allah. Kita ini ibu dan bapak butuh dan perlu dan mesti berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketenangan kita, rezeki kita, kesehatan kita, ya ibu, semuanya itu karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha kita berusaha berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah turunkan rahmatnya kepada kita dalam seluruh aktivitas ibu bapak. Sekarang ini ibu bapak, kalaulah bukan karena rahmat Allah, bapak ibu tidak bisa kamu saji. Kini duduk mereka dulu. Karena Allah sayang. Allah masih beri kesehatan. Masih bisa bapak ibu duduk dengan tenang. Masih bisa mata wak melihat, masih bisa telinga ibu bapak mendengar dengan tenang hati, masih bisa memahami kebenaran. Ini sebuah rahmat yang amat besar ibu bapak. Ada saudara-saudara kita, orang tua kita yang usia lanjut, kalau mulia calik ibu bapak, wak calik bayangan kini ke rumah sakit. Ke rumah sakit, di sana ada rumah sakit mata yang tidak bisa lagi sempurna melihat. Di rumah sakit ada bagian THT yang tidak lagi sempurna mendengar ibu bapak. Di rumah sakit tulang yang tidak bisa duduk lagi karena osteoporosis lah keropos. Tidak bisa duduk sempurna bagi model ibu bapak. Ini sebuah rahmat yang mulia yang perlu terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh luar biasa sombonglah manusia ibu bapak kalau dia tidak mau berdoa dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang butuh rahmat Allah inilah yang juga nanti bisa mengambil mauizah, pelajaran dari Rasulullah. Bisa menjadikan Rasul itu suri tauladan, menjadikan Rasul idolanya ibu bapak. Idola dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau berdagang ibu bapak, berdagangnya meniru Rasul. Ya ibu, Rasul Muhammad SAW lah mencontohkan caro baju balinan batua. Azas kejujuran. Tidak boleh menipu. Itu diajarkan Rasul. Kalau manggale barang nan rancak jangan elok, jangan dicampur-campur. Nah, pisahkan saja bu. Apa juga bentuk galanya? Kalau naranca, pisahkan.
rancak haragonya. Kalau barangnya kurang rancak, pisahkan, kurangi haragonya permurah. Ini diajarkan Rasul. Ingat Ibu Bapak dalam sirah Nabawiyah itu. Ketika Rasul pernah sidak yang mendadak ke pasar Ukas. Melihat bagaimana caranya para pedagang mengalih di pasar itu. Tibonya dake penjual kurma. Dicalia sampai kurma dijual tuh, dia tehnya kering, rancak. Lalu Rasul mengambil tangannya, tinggal dengan bajunya, dimasukkannya ke dalam tangannya dulu. Ke dalam, anggaplah ini mungkin tampaknya kok karung lah Bu, atau apa yang namanya kan, masuk ke dalam. Sampai ke bawah bagian tuh. Di elo Nabi kula balik, ternyata di bawahnya basah. Baca pojo, kurma yang basah. Yang kering di atas, yang basah di bawah. Berarti berapa? Yang di atas akan menipu bagian bawah. Ibu Bapak pernah mencelek orang mengalih mereka di pasar Ibu? Lalu Bapak Ibu, kok lado galahnya lado di atas rancak di bawah busuk-busuk. Kok mengalih lansiknya Bapak Ibu? Di atas rancak di bawahnya lah hitam-hitam. Suku mencampur. Lalu apa kata Rasul? Jangan seperti ini. Tidak boleh ya. Kalau mengalih, pisahkanlah. Karena itu ada unsur penipuan. Balik mengalih itu tidak boleh main-main timbangan. Ini akhlak contoh Rasul. Kejujuran. Jangan sampai nanti beko pembeli lah pulang ke rumah, kecewa dan di rumah dia, mengumpat dia. Karena tidak sesuai jumlah timbangan di pasar dengan timbangan di rumah. Pasar 1 kilo, balik 1 kilo itu berapa Bu? 10 on. Rupanya ada timbangannya di rumah cadangan Bu. Balik barang di pasar 1 kilo, 2 kilo, tiba di rumah teko diulang timbang balik. Pada tinggal Bu, yang 1 kilo itu jadi ada 7 on, ada 8 on. Nah, 2 on itu penipuan. Tidak boleh. Maka Rasul mengajarkan nilai kejujuran bagi para pedagang. Silahkan berjual beli. Maka banyak beberapa sahabat-sahabat Rasul itu yang sukses berdagang karena nilai kejujuran. Dan Nabi lah mencontohkan. Ketika dia remaja, berdagang dengan pamannya, berdagang membawa barang-barang jualan Khadijah itu, berdagang dia sampai ke Syam. Kejujurannya gitu. Bahkan Rasul dalam mengalih, ya mak, tidak segera menyampaikan modalnya gitu. Kok modal, agaklah para labiahnya. Inilah orang seperti itu. Saya punya modal ini, saya bawa dari Mekah sekarang sampai ke sini. Silahkan Ibu lebihkan nanti berapa keuntungannya. Modalnya sekian. Kalau kini Ibu cari pedagang yang jujur, barang modalnya lain, mungkin tidak Bu. Kemudian cara. Artinya nilai-nilai kejujuran. Yang terjadi sekarang, jangankan orang menyampaikan modalnya, bahkan berbohong dengan modalnya, tambah pula dengan bersumpah. Nah, itu. Pandai lo bersumpah. Namanya sumpah berjualan tipu apa adalah menghilangkan keberkahan. Kok barang aku Bu harganya Bu? Nih, 1 kilo 15.000. Itu dia go di Ibu, Ibu kan pago di pasana. Nama 12.000 udah pahat. 2.000 lah ambil kat 3 kilo kan. Dia tidak bisa. Belum sampai modalnya Ibu. Modal aja sampai balik 1.500 itu. Dijual 5.000 balik Ibu. Padahal modalnya mungkin 10.000. Tapi pedagang mau menyatakan modalnya aja yang 14.500. Kalau Ibu tidak percaya, demi Allah Bu, wallahi modalnya sampai 1.500. Lah pandai menyampaikan nama Allah. Bersumpah. Ini yang terjadi. Ini contoh Ibu dapat. Contoh kejujuran. Tidak boleh. Maka inilah diajarkan Rasul. Akhlak di pasar. Inilah tadi. Orang yang bisa tadi Ibu dapat yang mencontoh Rasul tadi, tentu dia berharap rahmat Allah. Para pedagang yang berbohong di pasar itu tentu akan jauh dari rahmat Allah. Dapat nabe ko rasa kibuk balabu untuk di pasar tidak berkah.
Apalagi banyak bersumpah. Banyak bersumpah berjualan menghilangkan keberkahan. Apa mana berkah, Bu? Berkah itu nanti adalah rezeki yang kita dapatkan, bisa membuat kita kehidupan ini lebih tenang. Sakit tidak sakit, alhamdulillah, tapi berkah. Tenang, Bu, dibelikan nikmat, makan, dibelikan makan untuk anak-anak, sana. Tapi kalau tidak berkah, Bu, lah di balian mereka ke keluarga, Bu, rasa kilam, Bu, mengalir nak berkah itu, tiba di rumah baca ke anak-anak, Bu. Nah, lah di balian seorang berkelahi dia, Bu, apa? Yang dibelikan itu. Nah, mungkin kepada sakit ya. Nah, mungkin kalau beli sate, beko abangnya satenya 2, dagingnya kok 3, kalau tahu kan? Berkelahi, inilah bentuk gambar nak berkah. Nggak nyaman rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini di balik kapal tadi balik ya. Inilah bagian contoh akhlak yang dicontohkan Rasul. Dari kecil Rasul itu bersifat dia jujur. Nggak pernah Rasul dikenal dia berbohong dalam sejarah kehidupannya. Dari kecil. Nah, makanya itu sidik tuh, Bang. Diakui oleh orang-orang bangsa Arab. Dia dipercaya. Mau ketika meletakkan peristiwa, meletakkan kembali Hajar Aswad itu, apa yang pernah jatuh itu, Nabi dipercaya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya itu. Seluruh kabilah-kabilah mempercayai Rasul dari kecil. Inilah sidik tadi benar. Di orang yang tadi bisa mengambil pelajaran hikmah dari Rasul uswatun hasanah itu dikatakan di sini, liman kana yarjullah, dia itu berharap rahmat Allah. Kita ibu dan bapak butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar rahmat Allah itu bisa kita dapatkan? Beramallah sesuai yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, kalau ingin diberikan turun rahmat, kasih sayang, karunia yang besar oleh Allah, karajo yang lah pernah dicontoh Rasul. Yang dilarang Rasul, yang ditanggah pada Al-Quran dan Sunnah itu, jauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tidak boleh kecek Rasul, jangan dikerjakan. Itu tanda bukti cinta meniru Rasul. Nah, wal yaumal akhir, orang yang berharap kepada hari akhir. Nah, abang sih berapa? Kita ini juga harus punya harapan yang besar terhadap nanti bagaimana kebahagiaan awak di hari akhir. Maka kalau ingin awak berharap bahagia hari akhir, kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak nanti, ibu apa? Apa itu maksudnya? Bahagia akhirat itu jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Kalau kita ingin berharap kebahagiaan hakiki nanti di akhirat, maka tiru dan teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja, agar nanti kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Kalau kebahagiaan dunia kok sementara, sesaat, sabantanya benar. Nah, tidak ada bahagia yang kekal di dunia. Bahagia wak sabanta, Bu. Kadang sanang wak sajamnya, Bu. Bekolah sadia lo balik. Ya, Baik, Bu. Kita bahagia sebentar kan. Nah, sanang Ibu mungkin dapat rezeki. Baik, Bu. Galeh balabo mungkin Ibu dapat rezeki dari suami yang tiba-tiba sekali dia piti gak sekali banyak ya, Bu. Aja 1 juta atau 10 juta langsung cash. Sanang wak, Bu. Tapi sanang tuh sesaat kadang kita manusia. Sabantanya. Bekolah sebentar agak sajam, tiba masalah anak. Hilang balik sanang tuh balik. Ini melambangkan kesenangan dunia itu hanyalah sesaat. Tidak ada yang lama sama-sama. Yang dari pagi sampai malam, Bu, yang sanang taris ada orangnya, Bu. Dah ada rasanya. Pagi dapat sanang, senang Bu apa? Beko siang ada masalah. Beko sore sanang lo balik. Sanjo lah tiba lo masalah ya, Pak Ji. Itulah senang kehidupan kita. Itu tandanya, Bu, kesenangan dunia kok hanyalah sesaat, tidak sempurna, Bu. Kesenangan yang hakiki itulah di akhirat kelak. Kalau mau kita bahagia di akhirat kelak, maka tiru dan teladanilah Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir ini, Bu dan Bapak,
wa zakarallaha katsira, dan dia banyak-banyak mengingat Allah. Perbanyak berzikir, ingat Allah dimanapun kita berada, karena Tuhan taruhnya. Sedang duduk, ingat Allah. Sedang berdiri, kita ingat Allah. Sedang berjalan, jangan lupakan zikir pada Allah. Sedang di rumah, sedang di kantor, di tehoto, di pasar, di seluruh dimanapun kita ibu bapak, mari kita amanada wa zakarallaha katsira. Ingat dia kepada Allah tuh katsira, banyak-banyak. Kalau bisa bu kita maksimal tuh seluruh nafas denyut nadi kehidupan kita kok mulai jago lalu sampai nanti lalu balik awak, kita tidak melupakan Allah, terus zikir. Karena kalau zikir berapa kita tidak mau berbuat dosa. Zikir dalam arti mungkin nanti mengingat Allah tuh, apakah zikir ibu dalam waktu senggangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu zikir bentuk lisan. Tapi juga zikir mengingat kepada Allah. Sehingga kalau takana Allah ibu apa, tidak mau buat dosa di masa saja Pak, tidak akan mau berbuat dosa. Tidak akan mau kita lengah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini ibu bapak. Allah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya sudah ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah, baik persoalan yang kecil, yang sederhana, yang sedang, yang besar, semuanya sudah ada kepada diri Rasulullah. Kita akan bisa mengambil pelajaran itu ibu bapak adalah bagi orang yang dia nanti berharap rahmat Allah, berharap hari akhirat, dia juga banyak-banyak zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ibu bapak, kita peringatan Maulid Nabi ini bagaimana menjadikan Rasul idola, suri teladan dalam semua aspek kehidupan. Akhlakul karimah yang dicontohkan Rasul sudah banyak kita ketahui, tinggal kita lagi mengamalkan, maksimal kita meniru, mencontoh apa yang pernah dibuat oleh Rasul. Mudah-mudahan ibu bapak, di sisa umur kita yang tidak tahu kita sampai kapan ini, Allah ridho kepada kita, kita terus menjadikan Rasul dengan sunnah-sunnahnya, dengan Al-Qurannya sebagai pedoman hidup kita, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Husnul khotimah kita nanti, dan di akhirat kita bebas dari api neraka, dijauhkan api neraka, dan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita subuh ini, dan banyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan doa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Jangan, stop. Jangan, siap. Ya, Pak Haji.